Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal 'arifin wa tufaqqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat yang tidak terkira, nikmat yang tak terhitung, dan sebaik-baiknya nikmat adalah adanya iman dan Islam di hati kita. Kemudian kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah, sudah sunatullah di dunia ini Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada laki-laki, perempuan, langit, bumi, miskin, kaya, ya. Kemudian orang pintar dan orang kurang pintar dan sebagainya. Saya akan membacakan hadis mengenai kemuliaan orang miskin. Di sini kita tidak boleh untuk merendahkan orang yang kurang dari segi hartanya. Mari kita bacakan beberapa hadis tentang kemuliaan orang yang miskin. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin, matikanlah aku sebagai orang miskin, dan kumpulkanlah aku bersama dengan rombongan orang-orang miskin. Hadis riwayat Hakim, katanya ini hadis sahih isnadnya, tetapi keduanya tidak mengeluarkan, sedang Az-Zabi menyepakatinya. 4 Ramawi 322. Dari Sa'id bin Abi Sa'id rahimahullah, sesungguhnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengadukan kepada Rasulullah SAW tentang keperluannya, kemiskinannya. Lalu Rasulullah SAW menasihatinya, bersabarlah wahai Abu Sa'id, karena sesungguhnya kemiskinan lebih cepat menimpa kepada orang yang mencintaiku daripada derasnya air yang mengalir dari puncak lembah dan dari puncak bukit ke tempat paling rendah. Hadis riwayat Ahmad dan para rawihnya sahih kecuali sesungguhnya ia menyerupai mursal. Majmu' Zawaid 1 Ramawi 486. Dari Afiq bin Hudaij radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, maka dia melindunginya dari perangkap-perangkap dunia, sebagaimana seseorang dari kalian yang sedang sakit demam menjaga dirinya agar tidak kena air. Hadis riwayat Tabrani dan isnadnya hasan. Majmu' Zawaid 1508. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahibbul fuqara'a wa jalisuhum wa ahibbal araba min qalbik wal tarudda 'anil nasi ma ta'lamu min qalbik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayangilah orang-orang miskin dan bergaulah dengan mereka, dan sayangilah orang-orang Arab, para sahabat Nabi, Ahlul Bait, dan para pengikut beliau yang taat dari lubuk hatimu, dan aib-aib dirimu yang kamu ketahui hendaklah mencegahmu dari membicarakan aib orang lain. Hadis riwayat Hakim, katanya hadis ini sahih isnadnya, dan Az-Zahabi menyepakatinya. 4 Ramawi 332. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayangilah orang-orang miskin dan bergaullah dengan mereka. Sayangilah orang-orang Arab, para sahabat Nabi, Ahlul Bait, dan para pengikut beliau yang taat dari lubuk hatimu. Dan
aib-aib dirimu yang kamu ketahui hendaknya mencegahmu dari membicarakan aib orang lain. Hadis riwayat Hakim. An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu yaqula rabba ash'atha aghbaradi timraini musaffahin an abwabin nasi law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak orang yang rambutnya kusut, badannya berdebu dan pakaiannya lusuh, tertolak dari pintu-pintu manusia. Namun seandainya mereka bersumpah atas nama Allah, mengadu kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat. Dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Musa At-Taimi dipandang sikot, sedang sebagian para perawilannya adalah sahih. Majmu' Zawaid 1466. Saya ulangi. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak orang yang rambutnya kusut, banyak badannya berdebu dan pakaiannya lusuh, tertolak dari pintu-pintu manusia. Namun seandainya mereka bersumpah atas nama Allah, mengadu kepada Allah, niscaya Allah mengabulkannya. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat. Dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Musa At-Taimi dipandang siqat, sedangkan sebagian para perawihnya lainnya adalah sahih. Keterangannya, hadis ini mengajarkan bahwa seseorang tidak boleh memandang rendah terhadap orang yang berpenampilan lusuh, berambut kusut dan badannya penuh debu karena sangat miskin. Karena di antara mereka banyak hamba-hamba yang istimewa, hamba-hamba Allah yang istimewa, tetapi bukan berarti hadis ini menggalakkan supaya berpenampilan demikian. Demikianlah saudaraku yang dirahmati Allah. Jadi orang miskin kita tidak boleh mencelanya. Itu merupakan karunia Allah kepadanya, dan kita harus tetap bersama mereka, membantu mereka jika mereka memerlukan, dan walaupun tidak memerlukan kita coba cari orang-orang yang kurang. Yang penting ketika ada orang miskin adalah kita tidak boleh mencela mereka, walaupun penampilan mereka lusuh, penampilan mereka berambut kusut dan sebagainya. Kemungkinan di antara mereka ada hamba Allah yang taat. Bukan berarti kita disuruh untuk miskin, bukan. Tapi memang sunatullah ada orang yang kurang mampu. Ya, karena kalau semuanya kaya tidak mungkin juga. Kalau semuanya kaya tidak ada orang yang mau menolong sesamanya. Orang kaya membantu orang miskin membantu orang kaya. Tidak, karena semuanya sudah kaya. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita jaga hati kita untuk tidak mengejek orang miskin, untuk kita membantu mereka, kemudian kita berusaha membahagiakan mereka, memberikan yang terbaik untuk mereka. Harta yang kita punya merupakan titipan, harta yang kita punya merupakan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita miliki. Oleh karena itu, mari kita saling membantu sesama manusia. Ya, kita membantu sesama manusia, insyaallah kita dicintai oleh Allah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa disebar dan share sebanyak-banyaknya untuk membantu channel ini. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.